Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih, mantep ya hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam Rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang tak habis-habisnya membahas mengenai settingan rawatan murai. Ya, teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih tetap bergabung, dan juga yang baru bergabung, terima kasih. Semoga tetap sehat selalu, tidak ada kendala, tetap semangat dalam merawat murai. Kalau toh ada kendala dalam merawat murai, tinggal teman-teman bisa nyimak video Yoga Channel. Kalau toh belum ada yang dibahas, teman-teman bisa komen, tanya, nanti kita akan bahas, kita akan bareng-bareng secara pandangan yoga seperti apa gitu ya. Dengan pengalaman yang sudah saya lakukan, yang udah saya terapkan dan akan saya bagikan. Tentunya di channel ini teman-teman bisa banyak belajar. Yang belum ngerti bisa jadi ngerti, yang udah ngerti makin jago gitu aja. Intinya sih nyimak aja ya. Mungkin itu. Dan untuk kali ini kita mau bahas mengenai burung murai batu. Jadi ini kasusnya ada temen akar rumput yang nanya gitu kan ya. Kondisinya dia sudah dia nanya, "Om, settingan murai waktu di lapangan seperti apa nih? Usianya sudah 3 tahun, 4 tahunan. Dia ngerawat sudah 2 tahun lebih." Dia bilang ya udah 2,5 tahunan lah. Tapi kan dari yang sebelumnya udah dirawat pastol 1 tahunan lebih. Jadi 1 kali mabung setelah pastol gitu. Jadi teman ini dia ngerawat melanjutkan gitu. Katanya sih sebelumnya ceritanya itu prestasi, sebelumnya prestasi gitu. Nah, ketika prestasi, ketika di take over sama temen saya ini yang akar rumput, nah dia nyoba dimainin jalannya setengah, nggak kayak sebelumnya misalnya nih ya, nggak kayak sebelumnya, dan akhirnya dijalanin, dirawat, dicoba digantang, dan akhirnya dia murainya itu tidak jalan-jalan, maksudnya tidak durasi kerjanya kurang, nggak kayak sebelumnya. Jadi kurang lah, tidak seperti yang sebelumnya prestasi gitu ya teman-teman. Jadi dia beli langsung jadi, ibaratnya beli langsung jadi, tapi ngelihatnya video gitu loh, tidak melihat langsung di lapangan gitu. Ngelihat langsung di lapangan aja bisa kurang pas, apalagi melihat secara video gitu ya. Jadi dia belinya lewat video gitu teman-teman ya. Jadi pembahasan kali ini mengenai murai yang beli langsung lewat video. Jadi gini, ini secara pandangan menurut saya ya, Yoga Channel ya. Ya teman-teman bisa nyimak, bisa mempertimbangkan kalau kita membeli burung yang katanya sudah jadi, udah prestasi menurut orang yang menjual misalnya ya. Jadi sebelum kita membeli, kalau saran saya, kalau mau beli langsung jadi ya teman-teman, mendingan beli langsung di lapangan, ngelihat langsung, mantau di lapangan. Membeli di lapangan langsung melihat kinerjanya itu lebih puas gitu. Itu lebih puas yang pertama. Terus ketika sudah ngelihat, ya udah, berarti kan ada suatu kepuasan, dan akhirnya di take over lah, dibelilah sesuai dengan keinginan lah gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman udah menyaksikan langsung di take over. Tapi paling tidak cek settingannya gitu. Cek settingannya, rawatannya seperti apa. Apakah mudah atau sulit gitu loh. Kalau misalkan mudah berarti beruntung. Tapi kalau misalkan sulit, seumpama
sumber daya alamnya di tempatnya dia itu tercukupi, tapi di tempat kita tidak. Nah itu kan repot. Contohnya, maaf nih yang teman-teman main ulet kandang, mungkin di daerah bisa dicari, tapi ketika kita di Jakarta, saya pribadi, saya nggak akan mau gitu loh. Karena apa? Susah gitu. Bukan masalah ulet kandangnya, tapi susahnya seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita beli langsung, kita cek aja settingannya, kalau mudah itu lebih enak gitu. Jadi saran saya ya mendingan langsung beli di lapangan, tapi cek juga settingan perawatan hariannya, lombanya seperti apa. Karena saya akan bilang bahwa tidak semua pemain murai itu ketika murainya dilepas, itu dia akan jawab jujur settingannya. Itu kuncinya. Itu. Tidak semua pemain murai akan jawab jujur settingan murai saat lomba ataupun hariannya. Karena apa? Ketika sudah di take over, tentunya pasti ada yang tidak sesuai dengan sebelumnya. Kinerjanya lah, durasinya, atau apanya gitu ya. Ya meskipun tidak semua, saya akuin tidak semua, tapi rata-rata banyak yang tidak ngasih tahu settingan aslinya. Pasti ada yang enggak dikasih tahu. Tuh buat akar rumput hati-hati ya. Jadi kalau misalkan mau beli murai yang lomba, yang prestasi, mendingan pantau langsung, cek di lapangan dan tanya settingannya mudah apa enggak. Gitu. Rata-rata pemain tidak akan memberitahu settingannya, intinya gitu. Ya karena kan pribadi itu biasanya gitu. Berbeda kalau udah di take over misalkan 50-an ke atas, 100-an dan ke atasnya gitu ya. Itu mungkin dikasih tahu, tapi kan ya itulah tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. Nah, buat teman-teman pemula, kalau misalkan ngerawat burung, kita balik lagi ya, buat teman-teman pemula yang ngerawat burung sudah 3 tahun, 4 tahunan kira-kira usianya, sedangkan teman-teman udah belinya, katanya sih prestasi gitu ya, tapi ketika dimainin kok nggak jalan-jalan, settingannya ini perlu apa Om Yoga gitu kan. Saya suruh settingan part 1 sampai 4 dulu. Kalau udah ikutin, ya udah, gimana hasilnya? Kekencengan kah? Malah kurang kah? Gitu. Kalau biasanya lemas, saya jujur aja nih teman-teman, kalau biasanya murainya lemas ketika teman-teman beli dari burung prestasian, katanya misalnya ya, terus jadi mainin dan akhirnya lemas, tidak bergairah, ataupun ekornya ngayun-ngayun tapi ngebukanya itu kurang, biasanya udah kena doping gitu. Jadi teman-teman juga waspada, hati-hati beli murai yang prestasian. Biasanya kalau udah kena doping, ketika di take over, dopingnya itu tidak pernah dipakai lagi. Ketika di take over, ketika teman-teman udah beli nih, di take over dan akhirnya nggak pakai dopingnya, vitaminnya, dia akan lemes. Itu efeknya. Dia akan lemes, tidak bergairah, dan akhirnya tidak enak ketika digantang. Seperti itu. Jadi, settingan yang saya sudah kasih tahu, part 1 sampai 4 udah dicoba berkali-kali. Terus nanya di rumahnya seperti apa. Oh ternyata di rumahnya cuma punya 1. Kalau misalkan rame, banyak burung, itu juga masalah teman-teman ya. Udah saya bahas, itu masalah. Terus kalau misalkan 1 di rumah, itu oke lah, nggak masalah. Tapi ternyata ketika saya sudah cari tahu nggak ada masalah, ketika teman-teman gantang ternyata masih kinerjanya masih kayak gitu, lemesan gitulah, nggak ada gairah. Oh berarti dulunya pernah kena doping, pernah kena multivitamin di jor-joran gitu-gitu terus lah pokoknya intinya. Dan akhirnya ketika teman saya, kawan saya ini akar rumput dia sering bawa dan akhirnya tidak berhasil, mau nggak mau teman-teman harus sabar nunggu 1 kali mabung. Gitu teman-teman.
Karena kalau misalkan nunggu 1 kali mabung, dia akan nge-restart lagi. Murai itu akan ngereset apa ya? Reset, nge-restart lah. Pokoknya nge-restart dari ulang lagi lah ibaratnya gitu. Jadi dia settingannya dari ulang lagi. Jadi harus nunggu 1 kali mabung dulu. Dan itu ketika dicoba belum tentu berhasil. Jangan senang dulu, belum tentu berhasil karena efeknya dari multivitamin doping tersebut itu jangka panjang. Kalau teman-teman nggak bisa ngecukupin yang apa yang sudah disetting sebelumnya, nah itu jangka panjangnya efeknya yang parah seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli burung yang udah 3 tahun, 4 tahun, sekitar usianya segitu dan belinya langsung prestasi, katanya sih prestasi gitu ya. Tapi karena kita ngelihat video, ternyata di sekelilingnya itu tidak divideokan semua. Ternyata dia sujud-sujud atau kenceng banget ngerayu betina. Kalau ngerayu biasanya dia ngerayu betina biasanya sujud, suara kecil gitu ya. Ternyata di track banyak gitu kan, kita nggak tahu gitu loh. Itu kalau video. Masalahnya kalau teman-teman ngelihat video seperti itu. Gitu ya. Yang ngelihat video aja itu bisa masalah karena kita nggak tahu sejarah burungnya itu udah diapain aja nih. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah ngelihat yang videonya itu tentunya pasti banyak masalah. Gitu ya. Kalau mau beli burung ya saran saya mendingan langsung dari gantangan. Tanya settingannya gitu kan gimana. Kalau udah ngerasa settingannya cocok baru boleh teman-teman bayarin. Itu kalau mau yang simple, beli langsung prestasi gitu ya di lapangan. Kalau enggak dari gayanya udah enak tinggal ngelanjutin. Gitu. Itu saran saya. Jadi teman-teman jangan beli lewat video, itu biasanya apa ya? Ya gacornya di bawah, di atas belum tentu. Saya jujur, saya kalau misalkan beli di video-video gitu sekarang udah nggak percaya saya. Gitu. Karena banyak pengalaman, saya udah 3 kali teman-teman, 3 kali beli yang kayak gitu-gitu. Dulu tapi udah lama, 2015, 14 deh. Gitu. Sampai pokoknya udahlah. Akhirnya saya tahu, saya coba kan. Kalau buat pemula ya dari trotol atau pastol kalau mau cepet gitu. Kendalanya kalau beli yang udah usia mapan ya seperti itu. Kita nggak tahu dulunya udah diapain. Intinya sih di situ sebenarnya. Kalau toh teman-teman cuma punya 1 burung di rumah, 2 burung, 3 burung aja itu bisa masalah. Apalagi banyak. Gitu. Belum lagi ditambah masalah dulunya udah diapain, kan kita nggak tahu gitu. Jadi tolong dipertimbangkan hal seperti itu. Kalau mau beli burung yang udah jadi, mendingan saran saya ya langsung di lapangan, jangan ngeliat di video. Itu saran saya gitu ya. Karena kalau boleh saya jujur, kurang efektif lah kalau misalkan kita beli lewat video yang kita tidak tahu kondisinya diapain aja video tersebut, di settingnya seperti apa, di tracknya seperti gimana. Karena kita nggak tahu, karena biasanya yang video ini tuh dia nggak ngasih lihat sekelilingnya. Itu kuncinya tuh. Kalau dia videoin harusnya dikasih lihat sekelilingnya gitu. Tapi kalau tidak ya berarti di track sama betina atau pokoknya macem-macem lah gitu. Dan akhirnya dia bisa bunyi gitu kan. Jangan tertarik yang seperti itu. Kalau mau beli langsung di lapangan. Kalau mau sabar, mendingan piara dari trotol. Kalau mau yang kurang, kalau orang tidak sabaran, mendingan miara dari pastol yang benar-benar lagi dorong ekor. Tinggal settingan perawatan harian dan lombanya. Teman-teman bisa ikutin di Yoga Channel part 1 sampai 4 dan seterusnya. Banyak di situ Yoga bahas dan akhirnya teman-teman bisa ikutin, dan banyak pula juga yang udah berhasil gitu. Paling tidak dengan pembahasan 1 sampai 4 yang saya sudah kasih tahu itu teratur, teman-teman. Banyak yang bilang teratur. Jadi tidak gerubah-gerubuk, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih itu, dan akhirnya burung juga lebih kelihatannya enak. Jadi kita kurangnya di mana, kelebihannya di mana. Jadi kan kita bisa tahu kalau tidak semua kita coba-coba sana sini sini gitu loh. Gitu ya. Sekali lagi saya tekankan, beli murah yang digantangan langsung daripada beli murah yang udah 3 tahunan tapi di video.
Seperti itu ya efeknya ya. Itu kalau beli burung yang efek usia-usia di atas pastol, kita tidak tahu diapain. Mungkin itu aja. Semangat buat akar rumput tahun 2002 ini. Akar rumput 2022. Akar rumput ini akan naik kelas nih nantinya nih ya. Semangat ya. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Oh ya, jangan lupa subscribe, subrek ya. Oke, like, komen juga ya. Oke, matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.